Ustaz, saya bertanya, sekarang saya bekerja di perusahaan rokok sebagai sales. Saya tahu bahaya dari rokok. Saya ingin keluar, tapi saya belum dapat pekerjaan lain. Apa yang harus saya lakukan sedangkan posisi saya sebagai kepala rumah tangga? Apakah iman saya ini termasuk sudah usang? Subhanallah. Saya tanya, di muka bumi ini antara yang halal dengan yang haram lebih banyak mana? Lebih banyak mana? Yang halal. Sampel makanan yang haram dengan makanan yang halal banyak halal. Contoh, sate. Sate yang halal apa? Kambing, ayam, rusa, sapi, kerang, cumi, kerbau, kuda, onta, apa lagi? Kelinci. Sate yang haram? Babi, tikus. Astagfirullah. Sate tikus. Apa lagi? Sate anjing. Ya. Banyakan mana coba? Banyakan yang halal. Minuman yang halal. Wedang kopi, wedang teh, wedang jahe, wedang ronde. Tahu ronde? Bukan rondo. Ronde. Ya, minuman apa? Penghangat tubuh. Ya, itu yang hangat-hangat ada wedang susu. Yang dingin-dingin es cendol. Sama dawet itu cendol. Ya. Ya, ada es tebu, jus. Coba berapa? Jus melon, jus mangga, jus durian. Ada? Masya Allah. Bukan baru ada. Ya. Jus sekian coba. Yang haram miras. Selesai. Iya kan? Whisky masuk ke situ, apa masuk ke situ, miras sudah selesai satu. Ya. Minuman yang memabukkan. Jadi kenapa kok kemudian mengatakan saya enggak menemukan pekerjaan yang baru? Banyak sekali yang halal. Keluar Anda akan dapat pekerjaan yang lebih barokah. Masalahnya kadang-kadang kita ini ngetes Allah. Allah kok dites itu gimana toh? Ya. Allah itu sudah berjanji, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan kasih jalan keluar dan Allah akan beri dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Allah akan kasih rizki dari arah yang tidak dia sangka-sangka. Rasulullah SAW menjelaskan, man taraka syai'an lillahi awadahu Allahu khairan min. Barang siapa meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan ganti yang lebih baik dari sesuatu itu. Ustaz, buktinya Ustaz, saya tinggalkan pekerjaan saya, dulu gajinya 15 juta, sekarang tinggal 1 juta. Katanya lebih baik Ustaz. Lebih baik itu tidak harus nominalnya besar. 15 juta haram dengan 1 juta halal, baik mana? Baik mana? 15 juta halal. Tapi pilihannya bukan ada yang itu. Pilihannya cuma 2. 15 juta haram sama 1 juta halal. Lebih baik mana? 1 juta halal. Dan bisa saja Allah Subhanahu wa ta'ala kasih 1 juta itu sebagai bentuk ujian kepada Anda, apakah Anda serius atau tidak.
Saya tutup kajian ini dengan cerita nyata tentang seseorang yang bekerja di sebuah perusahaan. Dia bekerja sebagai seorang akuntan, tukang ngitung duit, ya, tukang menyusun keuangan, laporan keuangan di sebuah perusahaan. Halal pekerjaannya? Halal? Halal, nulis laporan biasa. Cuman yang membuat hatinya tidak tenang bekerja di situ adalah sulit untuk sholat tepat waktu. Berarti yang bermasalah bukan jenis pekerjaannya. Pekerjaannya aslinya halal, yang bermasalah adalah lingkungannya. Dia sulit sholat berjamaah karena dia bekerja di sebuah perusahaan yang pemiliknya itu nggak peduli dengan waktu sholat. Dan dia gelisah. 1 bulan gajinya 30 juta. Ditambah fasilitas rumah dari perusahaan dan kendaraan mobil dari perusahaan. Tapi hatinya tidak tenang. Maka dia datang kepada istrinya. Dia katakan, istriku, saya hidupnya nggak tenang. Kenapa? Saya nggak bisa sholat tepat waktu di dalam pekerjaan saya saat ini. Terus pengennya gimana? Saya pengen keluar. Bagus. Masya Allah. Ini baru istri ideal. Nah. Bukan, mas makan apa nanti kita mas? Bagus, saya dukung mas. Kamu dukung? Alhamdulillah. Ngajukan resign. Dapat sedikit pesangon. Rumah dicabut, kendaraan dicabut. Mulailah dia usaha kecil-kecilan. Pakai motor. Dagang anu gagal. Dagang anu gagal. Lama-lama pesangonnya mulai tipis. Selama ini dia kemana-mana pakai mobil ber-AC. Mobil dicabut dia pakai motor. Kemana-mana kena panas, keringat. Ya. Kulitnya dulu putih, sekarang hitam. Tapi begitu sampai ke rumah, istri sudah menyiapkan anduk, air, minum. Ya, disambut dengan senyuman. Adem lagi hatinya itu. Ya. Akhirnya ada seorang yang peduli dengan dia. Dia katakan, kamu jualan apa? Saya jualan ini sampai nggak pernah. Udah gini aja, kamu jualan CD saja. CD, bukan CD anu. CD program, CD, ya. CD program isinya adalah program akuntansi keuangan. Udah kamu jualan ini saja. Kamu kan seorang akuntan. Akhirnya dia pun berusaha mencoba jualan itu dari satu perusahaan ke perusahaan lainnya. Ternyata tidak ada mobil Pajero BM 65 MP. Mobil Pajero BM 65 MP mohon segera untuk dipindahkan karena menyebabkan macet panjang. Sampai mana tadi? Pajero. Sampai mana tadi? Jualan CD. Jualan CD. Tolong yang punya mobil keluar dulu. Ceritanya jangan nanti tanya aja sama yang hadir. Kelanjutannya gimana? Jadi dia jualan CD. Dan ternyata sekian puluh hari jualan tidak ada satupun yang laku. Karena dia bukan sales. Dia adalah seorang akuntan. Akuntan kan kerjaannya di depan komputer. Dia itu bukan tipe orang yang pinter bercuap-cuap.
ya. Ternyata sekian puluh hari nggak ada yang laku satupun. Sampai 3 bulan 0 pemasukan. Akhirnya suatu hari dia mampir di sebuah masjid, sholat di situ. Setelah selesai sholat, dia duduk merenungnya apa? Nasib. Ketika dia sedang duduk, ada datang jamaah masjid itu. Dia deketi, assalamualaikum, waalaikumsalam. Anak muda, apa kerjaan kamu? Oh, saya jualan ini pak, CD program. Masya Allah. Bapak pengen beli? Oh, saya nggak butuh itu. Saya lagi ada masalah perusahaan saya. Apa masalahnya? Saya ini akhir tahun ini pengen bikin laporan. Dan saya ingin laporannya itu yang rapi, yang bagus. Saya lagi nyari orang untuk menulis laporan tersebut. Kata anak muda tadi, itu kerjaan saya pak. Betul, Anda bisa? Iya, saya kerjaan saya itu, saya kerja di perusahaan multinasional, ya, perusahaan milik orang asing di Indonesia. Saya dulu kerjaannya itu. Sudah, coba kamu garap. Kalau hasilnya memuaskan nanti kita lihat. Ya. Akhirnya dia langsung kerjakan laporan itu, berapa hari selesai disampaikan dan puas. Pemilik perusahaan puas dengan laporannya. Dia langsung kasih, nih, saya bayar kamu 100 juta. Berapa? 100 juta. Nangis dia. Bukan nangis kurang. Dia nangis bahagia. Gaji dia selama 3 bulan. Kalau dia masih di perusahaan yang lama, gaji 3 bulan berapa? 90. Sama Allah ditahan selama 3 bulan untuk menguji keseriusan dia untuk taubat kepada Allah. Masih dikasih bonus sama Allah 10 juta. Berapa jadi tadi? 100 juta. Dan sekarang dia menjadi akuntan lepas, sudah memiliki sekian puluh karyawan. Jadi gak mesti Allah itu akan langsung mengganti saat itu. Ada sebagian orang, anak jualan haram, sesuatu yang haram, sehari hasilnya 100.000. Anak tinggalkan, sekarang anak mau jualan dawet, anak pengen penghasilannya sehari 200.000. Ya gak mesti tuh. Ya bisa iya, bisa tidak. Allah akan menguji keseriusan Anda, apakah Anda betul-betul serius di jalan hijrah ini atau tidak. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bermanfaat buat kita semuanya. Terima kasih atas perhatiannya, mohon maaf segala kurangannya. Kita tutup dengan membaca subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.